dong, tangguh, 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 oke? Salam tangguh, salam tangguh. Ulangi. Salam tangguh, 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 tangguh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semua. Oke, perkenalkan kami dari Yayasan Skala Indonesia, juga dari Sky Volunteer. Nah, kami di sini akan bercerita mengenai apa aja sih yang telah kami lakukan untuk mengangkat pengetahuan lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah juga Banten. Dan bagaimana caranya mengemas hal itu semua ke dalam bentuk audio visual yang tentunya kece banget. Nah, di sini kita akan berkenalan sama personil-personil kita di sini. Jadi langsung aja di sini ada Kang Septian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Septian Firmansyah. Saya biasa dipanggil Kang Septian. Saya dari Sky Volunteer. Sky Volunteer adalah tim relawan yang fokus dalam pengoptimalan teknologi drone untuk pengurangan risiko bencana dan emergency response. Kalau contoh-contoh drone-nya ada biasa dilihat di belakang yang kami pakai. Dan termasuk selain pemetaan, kami juga menggunakannya untuk pengarsipan audiovisual yang ini selaras dengan idenya Skala gitu. Makanya saya diajakin sama Mbak Rini dan teman-teman Skala untuk sharing di sini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita berkenalan dengan Direktur Skala. Langsung aja Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trini Remalaningrum, tapi saya biasa disapa Rini. Saya dari Skala Indonesia. Tapi sedikit saya ubah bahan presentasi saya. Saya mau membagi pengalaman yang sangat berharga sebenarnya untuk Indonesia. Dan juga untuk kami sebagai organisasi, saya mau mempresentasikan ekspedisi Palu Koro dalam 3 babak. Karena kami melakukan riset di Palu Koro itu sejak tahun 2017 sampai setelah bencana tahun 2020. Skala itu sendiri sebenarnya berfokus pada bidang pengembangan media dan riset. Jadi 2 hal itulah yang kemudian kita kumpulkan, termasuk kita sekarang sedang mendokumentasikan pengetahuan lokal. Karena itu hanya menjadi ingatan kolektif, sehingga kita memang membutuhkan kerjasama sebenarnya dengan Sky Volunteer juga untuk memberikan gambaran seperti apa sih merekonstruksi pengetahuan lokal itu dan bisa menjadi sumber literasi sebenarnya di wilayah-wilayah yang punya ancaman bencana yang tinggi. Mungkin itu pengenalan. Oke, terima kasih Bu Rini. Langsung saja ke Lin. Lin ini adalah personil yang selalu riset di Skala. Silakan Lin. Iya, terima kasih banyak Kakak Santi. Sebenarnya tadi udah dikenalin sama Kakak Santi. Baiklah, saya perkenalan lagi. Nama saya Lin. Silakan Lin. Ya, salam kenal, nama saya Lin Surura dari Skala Indonesia. Bersama-sama dengan Ibu Rini mendokumentasikan pengetahuan lokal. Terima kasih banyak, salam kenal semua. Salam kenal. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai presentasinya, kita nonton video dulu ya. Kakak-kakak boleh dong yang Our Land. Dan beladang tidak bukan dan tidak lain adalah melulahan. Dengan tidak berladang, maka kami tidak bisa berinteraksi dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan bahkan dengan alam.
adat dan pemimpin adat kalau tidak berladang mati, tidak bisa hidup. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Nah, ini tadi kan videonya keren banget nih. Jadi kita pengen tahu nih cerita di balik video itu seperti apa. Bu Rini bisa cerita mungkin ya Bu? Ya kawan-kawan, mungkin saya berterima kasih untuk tim pembuat film ini. Karena film ini sebenarnya mendapatkan penghargaan tahun 2016 dari pada saat KTT Iklim di Perancis. Film ini sebenarnya menceritakan bahwa masyarakat adat gitu ya, kita perlu berterima kasih kepada mereka karena mereka lah sebenarnya menjaga bumi ini dengan tetap menjaga hutan-hutan yang menjadi lahan adatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, tanpa hutan adat sebenarnya mereka tadi menyebutnya kami akan mati. Sehingga itulah yang sebenarnya mereka perjuangkan. Selain itu juga pengetahuan mereka tentang bagaimana menjaga sumber daya alam itu perlu diberi ruang sebenarnya. Diberi ruang hak untuk hidup dan tetap berkembang. Dasar itulah kemudian yang menjadikannya kami ingin mendokumentasikan pengetahuan lokal dan juga pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam. Saya mau cerita di balik pembuatan film itu, ada satu wilayah di Sulawesi Tengah, kita kalau ke sana itu membutuhkan waktu 2 hari, naik motor pakai ojek, nyewanya tuh 2 juta gitu ya. Jadi satu ojek tuh kita sewa 2 juta dan kita harus bersedia duduk barengan bensin di kiri kanan gitu ya. Kalau nggak salah wilayahnya Pipikoro namanya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan setelah 2 hari ternyata di sana pemandangannya sangat indah sekali. Dan masih tetap dijaga oleh masyarakat adat di sana. Mungkin itu, Nok. Oke, Bu. Nah, tadi Bu Rini sempat mention tentang Pipikoro. Nah, juga tadi tentang ekspedisi Palu Koro. Ibu bisa jelasin nggak sih ekspedisi Palu Koro itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui kan, Palu Koro itu menyebabkan tsunami, gempa bumi dan juga likuifaksi di Sulawesi Tengah. Iya, kami melakukan ekspedisi sebenarnya sejak tahun 2017 gitu ya. Dimulai tahun 2017 dan 2018 sebenarnya perjalanannya. Jadi kami menyusuri wilayah-wilayah yang kami perkirakan gitu ya. Itu dilalui oleh sesar Palu Koro. Itu sebelum kejadian peristiwa bencana tahun 2018. Nah, kami sebenarnya menemukan beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah pergeseran tanah di Palu itu memang bergerak dengan cepat gitu. Itu dipicu oleh pergerakan sesarnya itu sendiri. Perhitungannya adalah setahun antara 2 sampai 4 cm. Dan kami menemukan di satu wilayah namanya wilayah Amo itu bergeser sampai 500 meter. Bapak Ibu bisa bayangin gitu, ada satu wilayah yang terbuka lebar gitu ya. Tapi itu memang pergerakannya beratusan tahun. Nah, di sana kami menemukan dia sudah tertutup oleh tumbuhan gitu, tapi itu lubang sebenarnya mengangal 500 meter. Jadi bisa dibayangkan. Itu pertemuan kami yang pertama. Jadi kami ukur, kami lihat, kami juga menggunakan drone gitu walaupun tidak secanggih Mas Septian mungkin gitu ya. Nah, selain itu yang kedua, yang kami temukan adalah masyarakat di sana memang pengetahuannya masih sangat lemah tentang sesar itu sendiri, sesar Palu Koro. Kemudian juga dengan tentang bagaimana mereka mengevakuasi. Terus terang semua wilayah-wilayah yang kami lalui itu tanda-tanda evakuasinya tuh kecil banget. Beda banget dengan iklan-iklan yang besar-besar gitu ya, produk-produk entah sampo, entah rokok gitu ya. Ataupun iklan partai, ataupun para calon-calon, waktu itu ada pencalonan gubernur gitu ya, para calon-calon gubernur dan wali kota sebesar-besar gitu ya pelangnya. Sementara kalau wilayah evakuasi itu kecil banget gitu ya. Nah itu juga mungkin salah satu hal-hal yang kami potret dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas jalan itu sangat minim banget di Sulawesi Tengah di wilayah-wilayah yang sebenarnya dilalui oleh sesar Palu Koro. Sehingga kemarin kami juga pada saat perjalanan membayangkan kalau terjadi sesuatu ini bagaimana nasibnya warga gitu ya. Kalau terjadi gempa yang cukup besar gitu loh, ataupun nggak usah terlalu besar deh 5 skala Richter misalnya. Ini harus bagaimana warga? Apalagi kemudian waktu kami masuk ke wilayah Lorelindo, Taman Nasional gitu ya, itu ada sekian ribu orang yang tinggal di enklave di sana.
pernah terjadi bencana tahun 2012 gitu ya. Tapi itu tidak merubah perbaikan di wilayah jika terjadi sesuatu lagi gitu ya. Nah, yang kedua kali kami datang di 2018. Hasil dari perjalanan kami berikan sebenarnya kepada pemerintah daerah. Sayang gitu ya, kadang-kadang pemerintah daerah itu tidak mau menerima kenyataan bahwa wilayahnya adalah wilayah yang punya risiko bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau informasi ini tersebar, taruhlah kami misalnya bicara gitu ke publik gitu ya, tentang hasil temuan kami, dikhawatirkan ekonominya menjadi turun gitu ya. Hal-hal itu yang juga menjadi pertimbangan gubernur saat itu gitu ya, untuk tidak mempublish hasil temuan kami. Terus terang kami setengah ngotot waktu bertemu dengan gubernur, mungkin bisa sambil jalan ininya slide-nya. Kami ketemu gubernur gitu ya. Pesan gubernur itu jelas gitu untuk tidak perlu dipublish informasi tentang potensi bencana ataupun potensi hasil temuan kami gitu ya. Kemudian terjadi peristiwanya jadi kami memberikan dokumen hasil riset itu pada bulan Agustus tanggal 14, tanggal 28 September kejadian peristiwa yang sebenarnya sudah diperkirakan oleh para ahli geologi yang mengikuti riset kami. Nah, kemudian kami kembali lagi setelah terjadi bencana, seminggu setelah terjadi bencana gitu ya. Kami mewawancarai beberapa orang, kemudian pemerintah. Beberapa hal yang kami catat, yang pertama memang kita sangat tergantung dengan teknologi. Teknologi yang dimana upstream yang paham, tapi downstreamnya tidak paham. Dan tidak ada jembatan antara upstream dan downstream gitu ya. Downstream itu artinya masyarakat di tingkat lapak tidak memahami teknologinya. Misalnya soal sirine, pembunyian sirine. Prosesnya panjang banget, birokrasi gitu ya. Sinyal harus diterima dulu di BMKG, kemudian BMKG baru mengirimkannya kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan DPRD memutuskan apakah sirine dipencet apa enggak. Dihitung berapa menit sebenarnya waktunya. Itu manajemen soal ini ya, pembunyian sirine tsunami. Itu kritik kami sebenarnya sudah kami sampaikan dan kami temukan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami temukan juga bahwa masyarakat yang masih punya ingatan tentang masa lalu dan kemudian beberapa juga diceritakan kepada anak-anak dan keluarganya itu adalah keluarga yang selamat gitu ya. Jadi hampir penyintas yang kami wawancara umumnya adalah mereka mengetahui cerita-cerita tentang gempa, tentang tsunami itu di masa lalu atas cerita yang mereka peroleh dari nenek, kakek ataupun orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mungkin yang ketiga bagiannya Lin kali ya, ekspedisi yang ketiga. Jadi itu ekspedisi kami yang pertama dan kedua. Nah selanjutnya kami melakukan lagi sebenarnya penelitian pada tahun 2019 sampai 2020 ya Lin ya. Kami memang secara khusus gitu ya melihat bagaimana sih perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi Tengah pasca bencana. Apakah peta-peta resiko ataupun hasil dari sepanjang hasil-hasil riset yang sudah ada itu dimanfaatkan oleh pemerintah gitu ya, oleh masyarakat di Sulawesi Tengah untuk membangun kembali wilayahnya. Saya persilakan Lin mungkin ya. Ya langsung aja Bu Rini ke Lin. Ya baik, saya akan melanjutkan cerita dari ekspedisi Palu Koro setelah gempa, tsunami dan likuifaksi terjadi. Jadi di tahun 2019 akhir kita menyusun penelitian mengenai studi pengurangan resiko bencana di Sulawesi Tengah. Di tahun 2020 kami ke lapangan untuk melakukan penelitian. Nah, tidak disangka-sangka Sulawesi Tengah masih saja membuat kami begitu kaget dan terkagum-kagum atas temuan yang ada. Jadi di studi pengurangan risiko bencana di tahun 2020 ini kami juga melihat dari perspektif gendernya. Jadi kami meneliti 5 desa yang
yang posisinya dekat dengan Sesar Palu Koro. Dari mulai Kabupaten Donggala kita meneliti di Desa Tompe dan juga Tanjung Padang, kemudian di Kota Palu kita meneliti di Kelurahan Balaroa, dan di Kabupaten Sigi kita meneliti di wilayah Lonca dan Mataue. Nah, dari kajian studi pengurangan resiko bencana ini terdapat banyak data yang amat sangat menarik ya. Bagi kami para peneliti, apalagi Ibu Rini yang sebelumnya juga sudah melakukan ekspedisi. Jadi di sana setelah kita melakukan studi ini ternyata memang untuk daerah-daerah yang masih memegang teguh pengetahuan lokalnya, adat istiadatnya, dan masih melestarikan pengetahuan lokal terkait dengan kebencanaan itu ternyata memiliki nilai kerentanan yang lebih rendah daripada daerah-daerah seperti yang ada di Kota Palu ya, di Kelurahan Balaroa itu ternyata kerentanannya lebih rendah. Salah satu faktornya itu adalah ternyata pelestarian pengetahuan lokal itu sendiri. Nah, setelah riset ini kita jalani dan kita bahas sampai tuntas, selanjutnya kita diberi kesempatan kembali untuk melakukan riset karena berdasarkan studi pengurangan resiko bencana ini kerentanan per daerah itu berbeda-beda, ternyata ada faktornya juga pengetahuan lokal, maka selanjutnya kita meneliti mengenai pengetahuan lokal itu sendiri yang tersebar di Sulawesi Tengah. Nah, menariknya adalah memang ternyata sangat amat berbanding relevan ya antara keberulangan bencana yang amat banyak dan banyak juga pengetahuan lokal yang ada di sana. Jadi dari mulai pantai barat Donggala sampai ke Sigi kita susuri itu Sesar Palu Koro setelah terjadinya gempa, tsunami dan likuifaksi, dan itu banyak sekali pengetahuan lokalnya mulai dari toponimi. Nah, di dekat dengan pusat gempa itu ada namanya Desa Tompe. Nah, di situ mereka sendiri mengartikan Tompe dengan kata terhempas. Dan ada juga beberapa orang yang mengartikan itu sebagai terbenam di dalam air. Nah, ternyata memang setelah kita melakukan diskusi bersama dengan beberapa orang lokal di sana, memang mereka tahu sebenarnya kalau ada gempa, ada kemungkinan juga tsunami itu akan terjadi. Jadi mereka sebenarnya dengan pengetahuan lokal mereka sendiri, mereka itu sudah bisa menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi, yaitu daerah Sibado. Nah, ternyata itu juga ada hubungannya antara Tompe dan Sibado. Nah, dulu Sibado ini diartikan dengan tempat memancing. Nah, apa sih hubungannya? Kok itu relevan gak sih? Si Tompe ini artinya terhempas. Nah, Sibado ini padahal sekarang di bukit, tapi dulu artinya tempat memancing. Nah, pas kita diskusi lagi ternyata ini tuh bisa aja loh terjadi karena memang ada proses geologinya, karena memang daerah itu dilalui oleh Sesar Palu Koro yang bisa membuat daerah itu bisa terangkat ataupun terbenam gitu ataupun turun. Jadi ternyata relevan sekali itu toponim, pengetahuan lokal mengenai toponim itu relevan sekali dengan daerah yang dilalui oleh Sesar Palu Koro. Itu baru satu, kita masih punya banyak lagi pengetahuan lokal. Saya hanya mau memberikan 2 contoh. Yang pertama tadi Tompe dan Sibado, yang kedua ada di Kelurahan Balaroa di Kota Palu. Nah, dulu banget Balaroa itu disebutnya sebagai Tagari Lonjo. Nah, Tagari Lonjo ini ternyata artinya adalah terbenam dalam lumpur. Nah, ternyata memang setelah terjadinya gempa, daerah itu mengalami likuifaksi yang benar-benar artinya sama
seperti terbenam di dalam lumpur, seperti itu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang pengetahuan lokal dan bisa kalian baca di dalam buku-buku kita. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih Lin. Ceritanya menarik banget ya, apalagi mengenai toponimi yang belum tentu kita ketahui. Nah, ke Kang Septian nih. Kang, ini kan ada pengetahuan lokal yang sebenarnya bisa banget kita angkat. Nah, mungkin Kang Septian tahu nih bagaimana cara mengangkat hal tersebut agar bisa diketahui banyak orang misal. Silakan Kang. Ya, sebenarnya ini tantangan untuk kita yang bergerak atau berkegiatan di pengurangan risiko bencana ya. Mengabarkan tentang risiko bencana kepada masyarakat umum ini seperti membawa agama baru, Bu ya. Seperti membawa agama baru. Kita seolah-olah kayak nabi tapi nggak ada yang percaya gitu. Nggak ada yang percaya karena percaya atau nggak percaya, mau percaya takut gitu ya. Nggak percaya juga gimana gitu. Ujung-ujungnya masyarakat itu jadinya skeptis antara percaya dan tidak percaya itu. Tantangan kita sebagai pegiat ini adalah bagaimana menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan risiko bencana dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan cara yang mudah dimengerti, dengan dan cukup fun sebenarnya ya, cukup fun, jangan sampai menakut-nakuti, kan itu yang dikhawatirkan. Cukup fun tapi bisa membuat siaga, bisa membuat tetap siaga dan tidak menakut-nakuti, ini susah banget. Kasusnya kan dulu yang waktu di Serang itu sampai ada ketakutan akan terjadi tsunami 20 meter misalkan, itu jadinya kontraproduktif. Nah, dengan berkembangnya teknologi saat ini, yang tadi yang asarnya pengetahuan risiko bencana yang awalnya dengan bahasa tutur ya Bu Rini, bahasa tutur kemudian masuk ke bahasa tulisan. Sekarang dengan berkembangnya teknologi kita sudah masuk ke dunia audiovisual. Yang ini tantangan untuk teman-teman anak-anak muda nih, untuk anak-anak muda di sini juga banyak yang rajin mendokumentasikan bagaimana membuat pengetahuan ini dengan cara-cara yang lebih menarik dengan dunia audiovisual. Bahkan mungkin bukan audiovisual lagi. Kita bisa masuk ke dunia 3 dimensi, kita bisa masuk ke dunia 4 dimensi, kita bisa masuk ke dunia augmented reality, virtual reality dan lain sebagainya. Itu tantangan untuk anak-anak muda kita. Nah, yang kami coba fokuskan di audiovisual untuk saat ini. Dan ini tetap perlu sepaket nih Mbak Rini antara dunia audiovisual, tertulisnya juga, karena bagaimanapun tetap perlu ada dokumentasi tertulisnya. Itu aja Mbak Ono ya? Mbak Ono. Mbak Ono. Kemarin mungkin bisa lihatin contoh videonya. Oke, Mbak boleh video yang Sky Volunteer Mbak? Oke. Pas. Oke. Sudah tahu di mana-mana pasti sudah tahu kalau orang Sumba ke Putih Out itu angin yang berbahaya, Man. Dan itu biasanya ada korban sebenarnya. Berarti memang di daerah sini sering ada terjadi seperti ini? Oh enggak sering. Atau per berapa tahun Pak itu? Tidak ini juga, tetapi biasanya terjadi, tapi dia tidak lama. Tapi ini kan angin ini datang, dari jam 6:30 malam itu sampai pagi itu. Tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya lah. Waktu itu sempat ada masyarakat sekitar Bendung Kambanero ini yang menyaksikan langsung kejadian waktu itu sekitar jam 3 subuh. Tiang atau bantalan bendung ini patah. Jadi waktu itu air sudah di jalan raya, di jalan aspal. Dengan patahnya bantalan ini air deras turun, artinya berpindah arah, berpindah jalur. Anginnya itu memang ya suasananya sangat mencekam pada saat itu. Apalagi tidak ada cahaya, lampu pada mati semua. Jadinya memang sangat mencekam. Karena deru angin itu terasa sekali. Atap-atap
rumah itu sampai bunyi keras sekali. Dan bunyi dahan-dahan itu, dan kita dengar juga ada dahan yang patah, yang tumbang itu kena rumah-rumah penduduk, itu terasa dan itu sangat mencekam sekali. Posisi waktu itu Pak memang hujan deras, angin kencang, jadi orang pada panik. Sudah panik atau takut dengan kondisi air yang ada ini, takut dari angin. Angin waktu itu luar biasa Pak. Itu posisi malam hari Pak. Mulai jam 9, puncaknya itu jam 2-3. Di media itu sudah disampaikan juga kepada warga masyarakat bahwa pada tanggal 4 itu akan terjadi banjir dan tanggal 5 akan terjadi angin kencang. Itu sudah dimuat di Facebook, di media sosial lainnya, di berita-berita lain sudah disampaikan. Ya memang dari di BMKG sudah kan kita grup, semua ada grup, sudah muat di medsos itu bahwa akan ada bencana. Tapi kan warga merasa biasa-biasa karena ini kejadiannya kan tidak pernah terjadi selama 50-an tahun. Sejak saya lahir di sini sampai 50 tahun ini tidak pernah. Kalau banjir pernah sih ada pada tahun 90. Tetapi tidak sedahsyat yang tahun sekarang ini. Malah sampai naik di kampung saya itu sampai genangan semua itu. Kebetulan saya punya keluarga itu dia berada di ketinggian di sekitar gunung. Dan di situ juga keluarga yang berada di dataran yang rendah ini lari ke atas. Mereka cari ke tempat-tempat yang agak ketinggian dan merasa aman. Dan mereka juga tidak ditampung secara ini terpusat karena mereka ada keluarga lain yang rumahnya ada di atas gunung. Mereka menghindar di sana. Tapi ada juga yang ditampung seperti di gereja, di sekolah, dan di musola juga ada. Ada juga yang tampung. Tetapi mereka lebih banyak di rumah-rumah keluarga yang notabene-nya rumah keluarga mereka itu di tempat ketinggian, terutama di atas pinggiran gunung. Ketika terjadi bencana, pemerintah daerah itu kami, khususnya kami camat lurah, kami sudah bergerak semua untuk menghimbau tadi. Kami sejak pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama yang berada di kamp-kamp penampungan dan di rumah-rumah keluarga yang lain itu. Kan ini panik, jadi mereka kami suplai makanan dari banyak relawan yang memberikan dukungan sampai dengan saat hari ini masih banyak relawan. Dari fakta yang ada dari jumlah pengungsi kemarin yang 16.399 jiwa sudah kembali ke rumah masing-masing sampai. Tetapi bantuan itu tetap kami salurkan karena data itu ada di kami. Sehingga kemarin oleh kesepakatan kami semua camat di Sumba Timur dan data yang ada itu sudah disampaikan di provinsi oleh Bapak Sekda. Okay, we're very sorry but the time is over. Penutupan aja or there's closing remarks? Oke, jadi setelah obrolan kita ini dapat disimpulkan nih. Yang pertama, beberapa pengetahuan lokal hanya menjadi mitos, padahal pengetahuan lokal yang efektif ini perlu untuk menjadi panduan dalam perspektif pembangunan daerah. Lalu pendokumentasian pengetahuan lokal dan ingatan kolektif itu sangat penting untuk menambah literasi bencana. Dan terakhir, pendokumentasian dalam DRR itu harusnya saat saat bencana, jadi ingatan masyarakat itu masih hangat dan juga masih lekat. Jadi pendokumentasiannya itu lengkap gitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.